Jadi saya bukan memberikan tausiah, tapi sama-sama kita belajar, sama-sama kita mengupas ayat-ayat Allah, sama-sama kita saling mengingatkan akan kematian. Karena duduk di sini niatnya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, dan kita pun nanti akan menyusul, entah kapan kita nggak tahu, ya. Apakah setelah beberapa hari dari hari ini kita yang ditakziahi, kita yang didoakan, ataukah masih beberapa tahun, kita juga nggak ada yang tahu. Karena yang namanya kematian mah nggak ada requestnya. Ya Allah, aku minta usia 70 aja deh, nggak bisa juga. Ya Allah, aku minta meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, nggak pakai sakit lagi, nggak bisa request juga. Tapi yang namanya takdir bisa dibantu dengan doa. Takdir Allah bisa diubah dengan apa? Dengan doa. Ya, jadi kita semua yang ada di sini tentunya berharap dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma timlana bi husnil khotimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Itu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, ya. Kalau udah usia kayak kita gini nih, kan rata-rata udah usia di atas 40 ya Bu ya. Jadi untuk yang ada di sini, yang mayoritas di antara kita semua yang hadir usianya sudah di atas 40 tahun. Yuk hati-hati. Kata Allah, kalau sudah usia 40 tahun, berarti lonceng kematiannya sudah berdentang 1 kali. Usia 50 tahun berdentang dia 2 kali. Usia 60 tahun 3 kali. 70 tahun 4 kali, dan seterusnya. Jangan mengatakan bahwa saya mah masih 40. Kan umur umat Nabi kan antara 60 sampai 70, berarti masih ada kesempatan 20 tahun lagi. Enggak juga. Jangankan yang sakit, yang sehat nggak kenapa-napa aja bisa meninggal. Ya Bu ya, jadi sama-sama di sini kita saling mengingatkan. Kalau usia kita yang ada hadir di sini sudah kepala 4, yang saya akan bahas bukan masalah kematiannya. Kalau masalah kematiannya Ibu paling udah sering dengar, ya. Bagaimana proses kematiannya, bagaimana nanti sakaratul mautnya, udah sering kita dengar dari guru-guru yang lainnya. Tapi yang ingin saya bahas sekarang, apa sih yang harus kita waspadai di usia 40 tahun atau menjelang 40 tahun? Ini yang harus kita waspadai. Ya, tadi saya udah bacain tuh suratnya, Al-Ahqaf ayat 19. Kita udah pernah bahas juga di pengajian ya, tentang surat itu, tentang kandungan yang terisi dalam surat itu. Di usia 40 tahun, di mana lonceng kematian itu sudah berbunyi, yang pertama kali yang harus kita persiapkan adalah pahami arti kematian itu dalam jiwa kita. Kita harus paham, apa sih kematian? Kematian adalah terpisahnya ruh dari jasad kita. Lalu apa yang harus kita lakukan sebelum ruh itu terpisah dari jasad kita? Yang pasti, kematian itu boleh sih ditakutin, tapi nggak boleh dibenci. Pahami dulu bahwa kematian itu adalah terpisahnya ruh dari jasad, dan saya harus punya bekal menuju kematian itu. Sebenarnya bukan untuk usia di atas 40 tahun aja pemahaman seperti ini, tapi lebih diingetin lagi sama Allah. Ya, tadi surat Al-Ahqaf, Rabbil Alamin Al-Nashkurah, kita udah pernah bahas tuh. Ya, di usia seperti kita yang udah di atas 40 tahun harus sadar bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan ini, kesadaran seperti ini bukan hanya untuk kita sendiri, tapi kita tanamin juga tuh sama anak-anak kita, bahwa mama gak selamanya ada untuk kalian. Mama itu gak bisa terus-menerus ada di samping kalian. Sewaktu-waktu nanti entah mama atau ayah dulu yang akan pergi. Tanamkan anak untuk mandiri. Jadi ibu yang punya anak udah usia 7-8 tahun, coba ditanemin kewajiban sholatnya, supaya nanti pas dia head nggak susah lagi. Itu yang harus kita tanamkan, bahwa mama nggak selamanya loh ada. Tanamin untuk dia mandiri dari segi apapun, sekolahnya, belajarnya.
Itu yang pertama, yang harus kita sadari usia 40 tahun, bahwa kematian selalu mengintai kita. Rahasia kematian itu kapan, di mana, dan bagaimana? Ini pertanyaannya. Rahasia kematian itu ada 3. Kapan waktunya, di mana kita meninggal, dan dengan cara apa Allah mewafatkan kita. Bisa jadi kita tinggal di menteng atas, ternyata Allah mewafatkan kita ketika kita umrah misalnya. Bisa jadi kita dalam keadaan sehat walafiat saat ini, tapi Allah mematikan kita dalam keadaan sakit. Atau sebaliknya, sekarang sakit, ternyata kita udah sehat, tiba-tiba Allah mewafatkan kita. Kapan, di mana, kita nggak tahu. Dan bagaimana Allah mematikan kita. 3 hal ini yang menjadi rahasia Allah. Tapi kita bisa mengusahakan supaya kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan cara apa? Bekal tadi. Itu yang pertama. Yang harus kita waspadai di usia 40, bahwa kematian selalu mengintai kita, bahwa kematian itu adalah pasti. Yang tidak pasti adalah persiapan amal ibadah kita. Kematian pasti datang. Yang tidak pasti apakah kita sudah siap atau belum. Lalu yang kedua, di usia 40, hati-hati, di usia 40 tahun, batasi pergaulan yang tidak mengarahkan kita kepada ketaatan. Batasi pergaulan. Dalam hal ini bukan berarti kita nggak boleh bergaul, boleh bergaul, tapi lihat siapa yang jadi teman kita untuk bergaul itu. Lihat apakah kita setelah berteman dengan dia bertambah ketaatan kita atau malah mundur. Ada orang tua yang bergaul dengan anak-anak muda, jadi jiwanya ikut tambah muda. Enak kalau bergaul sama yang muda mah, gue jadi tambah happy misalnya. Tapi menjauhkan dia dari ketaatan misalnya, lebih baik dihindari. Kita nih yang seusia nih misalnya, bergaul dengan orang yang lebih tua, jauh lebih tua misalnya. Orang yang lebih tua kan jauh jadi kita nih, maaf seperti Ibunda Jasuhani, pasti mengingatnya, ya Allah istighfar, ya Allah pasti ingat, ya Allah sebentar lagi aku akan mati. Kita bergaul dengan orang yang seperti itu, ikut-ikutan menjadi ingat mati. Maaf. Ya, jadi di usia 40 tahun batasi pergaulan yang tidak meningkatkan ketaatan kita. Selektif lagi pilih teman. Selektif lagi pilih kegiatan. Karena sekarang banyak banget kegiatan-kegiatan ibu-ibu rumah tangga, banyak dikasih kegiatan. Yang aktif di sekolah, yang aktif di RT, di RW, di organisasi segala macam. Aktif. Tapi kita lihat lagi, kita selektif lagi. 40 tahun ke atas, lihat lagi. Apakah dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini menambah ketakwaan kita kepada Allah? Apakah dengan pekerjaan yang kita lakoni saat ini menambah keimanan kita? Lihat lagi. Lalu yang ketiga, di usia 40, waspadailah bahwa fokuslah pada rahmat Allah, bukan lagi azab Allah. Maksudnya gini, usia 40 tahun ke bawah, di usia-usia remaja kita, di usia-usia kita masih bisa berleha-leha, kita masih bisa bersenang-senang, usia anak-anak kita saat ini lagi remaja, yang harus kita tanamkan adalah azab Allah. Nah, kalau kamu nggak sholat, nanti kamu dapat murka dari Allah. Nah, kalau kamu melawan sama orang tua, Allah nggak ridho. Nah, jadi yang kita tanamkan, kalau untuk anak-anak remaja usia di bawah 40, yang kita tanamkan itu dosa, yang kita tanamkan itu azab Allah. Nah, jangan bergaul dengan orang-orang yang suka minum-minum. Nah, jangan bergaul dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Nanti kamu akan mendapatkan hukuman dari Allah. Itu yang kita tanamkan. Tapi, di usia kita saat ini, di atas 40 tahun, yang kita tanamkan dalam diri kita adalah rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Itu yang kita tanamkan. Supaya apa? Termotivasi untuk ibadah. Ya Allah,
Di saat aku remaja, di saat tahun-tahun lalu, aku masih sering meninggalkan sholat. Waktu aku masih baru-baru menikah, aku lebih mengutamakan egoku, aku lebih ngelawan sama suami. Ya Allah, di waktu aku lalu, aku masih sering meninggalkan sholat, meninggalkan ajaran-ajaranmu, meninggalkan sunnah-sunnah nabimu. Itu yang kita ingat. Supaya apa? Supaya timbul penyesalan. Ya Allah, aku yakin rahmatmu lebih besar dari ampunanmu. Ya Allah, aku yakin ya Allah Engkau akan mengampuni segala dosa-dosaku. Jadi di usia 40 tahun ke atas, tanamkan kepada hati kita bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk terus beribadah. Supaya kita sadar bahwa yang lalu-lalu yang udah lewat, dosa-dosa kita yang lalu-lalu itu pasti Allah akan ampuni karena rahmat Allah lebih besar. Kalau kita tanamkan dosa, kalau kita tanamkan murkanya Allah di usia 40 tahun ke atas, yang ada gini, udah deh gue juga dari dulu emang kagak sholat, udah kadung kagak sholat, udah kagak sholat sekalian. Itu yang ada nanti. Bukannya kita malah tersadar, tapi malah kita terus meneruskan perbuatan dosa. Jangan terbalik. Kalau anak remaja usia di bawah 40 tahun, jangan ditanamkan rahmat Allah. Nanti dia keenakan. Nah, kalau kamu nggak sholat nggak apa-apa. Nanti bisa dikodok. Allah Maha tahu. Kalau kamu capek, kamu ngantuk, salah. Anak lagi tidur, jangan dibiarin udah ada subuh ibu nggak bangunin. Kesian, mana dia kemarin tuh mau ulangan besok belajar sampai jam 1. Ya Allah, kesian, udah dia biarin. Kalau kayak begitu malah kita salah mendidiknya. Ya, jadi di usia 40 tahun itu yang kita tanamkan adalah rahmat Allah lebih besar dibanding murkanya, supaya kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah. Lalu selanjutnya yang kita tanamkan di usia 40 tahun itu adalah, ini rada-rada berat gitu ya, menjaga amalan hati. Ya, kalau amal ibadah, kita sholat, kita puasa, mungkin bisa kita usahakan. Sholat yang tadinya sering kita lalai-lalaikan, sholat yang tadinya kita bilang entar-entarin, tapi dengan kita dengar tausiah, kita ngaji kesana kesini, jadi kita merasa, ya Allah, selama ini aku sering lalai, aku sering meninggalkan waktu sholat pada waktunya. Kan as-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya, tapi aku sering ngulur-ngulur. Inna sholata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Salat itu diwajibkan kepada kaum muslim dan sudah ditentukan waktunya, tapi aku sering melalaikan. Fawailul lil musallin, orang-orang yang lalai pada salatnya, termasuk orang yang mendustakan agama padahal tahu itu. Jadi di usia 40 tahun ini, coba selain kita menata ibadah kita, menata ibadah lebih gampang, melaksanakan ibadah lebih gampang. Sholat, puasa, tadinya kita belum pernah puasa sunnah, Senin, Kamis, ayam ubitnya, terus kita lakukan, itu lebih gampang dibanding menjaga hati. Karena penyakit hati terkadang samar, nggak kelihatan. Contoh penyakit hati, hasad. Tahu hasad tuh? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah contohnya, bukan makanya tuh berarti juga apa? Rasain lu. Orang lagi susah, bukan ditolongin malah disyukurin. Itu hasad tuh. Atau sebaliknya, susah melihat orang senang. Ya, tetangganya yang pergi umrah, pergi haji, dia yang kewalahan. Duit dari mana itu dia? Kerja kagak? Dia yang riang. Tetangganya punya mobil baru, nyesek, abu, asma. Itu hasad. Jadi menjaga hati lebih susah daripada kita menjaga ibadah fisik yang lainnya. Kalau puasa sunnah yang tadi kita laksanakan, terus kita belajar untuk saya mau mulai Senin depan nih, pokoknya saya mau mulai sekarang. Tapi
menjaga hati jauh lebih sulit dibanding kita menjaga amal ibadah yang lainnya. Menjaga hati itu termasuk juga untuk memaafkan orang lain. Nih, memaafkan orang lain itu termasuk amalan hati yang sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Manusiawi sih ada rasa dendam, tapi itu sebenarnya nggak boleh. Dia sih maafin sih, dia menawas aja. Nah, selalu ingat. Amalan hati itu sebenarnya bersyukur tanpa tapi, bersabar tanpa tapi. Bukannya gue nggak bersyukur, lagi gue sih nggak nyari sih, dia nyari tapi. Nah itu tuh belum bersyukur. Ada tapi. Tahun-tahun gue hidup kayak begini, bukannya nggak sabar gue. Tetap aja namanya bersabarnya belum sampai. Jadi amalan hati itu cuma dua, bersyukur tanpa tapi, bersabar tanpa tepi, dan itu yang sulit.